2.600 km sebelah barat daya kota Palu. Halo teman-teman, selamat datang di video ini. Video kali ini akan membahas tentang misteri hilangnya MH370 sampai dengan sekarang. Pada tanggal 8 Maret 2014, maskapai penerbangan Malaysia Airlines MH370 dinyatakan hilang ketika melakukan perjalanan dari Bandara Internasional Kuala Lumpur menuju Bandara Internasional Beijing, Cina, di mana penerbangan ini dipimpin oleh pilot bernama Zahari Ahmad Shah dan co-pilotnya yaitu Farid Abdul Hamid. Pesawat berjenis Boeing 777-200ER itu membawa 227 orang penumpang, 10 orang awak pesawat, dan 2 orang pilot yang kesemuanya dinyatakan hilang. Mereka sendiri dari berbagai negara, terutama Malaysia, Cina, dan Australia. Selain itu, pesawat tersebut juga membawa muatan seberat 14.296 kg dan bahan bakar jet seberat 49.100 kg. Beban bahan bakar tersebut juga sudah termasuk bahan bakar untuk cadangan yang cukup dipakai mengalihkan penerbangan ke bandara alternatif lain. Dan durasi penerbangan yang dilakukan diperkirakan berlangsung selama 5 jam 24 menit yang dijadwalkan berangkat jam 00.35 waktu setempat dan tiba di tujuan jam 6.30 waktu setempat. Pada jam 00.42 MH370 melakukan lepas landas melalui jalur 32R dan diperintahkan oleh Air Traffic Control atau disingkat ATC untuk menempuh level 180 atau sekitar 18.000 kaki. Analisa suara yang sempat dilakukan saat investigasi memastikan bahwa saat pesawat masih berada di landasan, co-pilot melakukan komunikasi dengan ATC. Jadi maksudnya saat di landasan, co-pilot yang berbicara dengan tower ATC-nya. Dan setelah pesawat lepas landas, komunikasi dilakukan antara pilot dengan tower ATC. Sesaat setelahnya, komunikasi MH370 dilakukan radar yang kemudian memerintahkan MH370 untuk menempuh level 350 yang tingginya sekitar 35.000 kaki dari permukaan laut. Hal tersebut dilakukan pada jam 00.46. 15 menit kemudian, yaitu pada jam 001, awak pesawat melaporkan pada radar bahwa mereka sudah menempuh level 350. Dan pada jam 1.08, mereka kembali melaporkan hal yang sama dengan menggunakan protokol Aircraft Communication Addressing and Reporting System atau yang disingkat ACARS. Laporan posisi dan transmisi terakhir sempat diterima pada jam 1.06 dan di antara data yang diterima juga didapat informasi bahwa bahan bakar yang tersisa sekitar 43.800 kg. Kapten Shah, yaitu pilot pesawat MH370 ini, sempat melakukan komunikasi verbal terakhir dengan radar pada jam 1.19 sebelum pada akhirnya komunikasi tersebut dipindahkan pada Ho Chi Minh di Vietnam. Kurang lebih pembicaraan itu seperti ini. Dari radar, Malaysia 370, kontak dengan Ho Chi Minh 120.9. Selamat malam. Pesawat MH370 membalas, selamat malam Malaysia 370. Ketika MH370 melewati wilayah udara Vietnam, kedua pilot diharapkan untuk menghubungi ATC di kota Ho Chi Minh, Vietnam. Bahkan, pilot pesawat lain sempat ikut berusaha menghubungi pilot MH370 dengan menggunakan International Distress Frequency, yaitu semacam gelombang radio darurat untuk menyampaikan pesan dari ATC Vietnam, meminta MH370 untuk segera menghubungi ATC. Pilot pesawat lain tersebut mengaku sempat membangun komunikasi dengan MH370, namun yang dia dengar hanyalah gumaman belaka.
Pada jam 1.20, MH370 masih sempat terlihat oleh radar di Kuala Lumpur. Namun, 5 detik kemudian, simbol moda S menghilang dari layar radar. Dan di waktu yang bersamaan, menghilang dari layar radar Ho Chi Minh. Dari data terakhir mengindikasikan bahwa MH370 terbang pada level 350 seperti yang diperintahkan dan dengan kecepatan 471 km. Saat itu dinyatakan hanya ada beberapa awan dan tidak ada satupun petir yang muncul. Menurut analisa yang dilakukan, MH370 diperkirakan masih mempunyai sisa bahan bakar seberat 41.500 kg sebelum pada akhirnya menghilang dari radar kedua. Ketika transponder berhenti berfungsi, radar militer sempat menunjukkan bahwa MH370 belok ke kanan, kemudian mulai berbelok ke kiri ke arah barat daya. Sejak jam 1.30 hingga jam 1.35, radar militer menunjukkan MH370 terbang pada ketinggian 35.700 kaki dan dengan kecepatan 496 km. Kemudian MH370 terlihat melewati semenanjung Malaysia dengan ketinggian fluktuatif antara 31 hingga 33.000 kaki. Bahkan sebuah radar sipil utama di Bandara Sultan Ismail Petra Malaysia menemukan 4 kali deteksi dari pesawat yang tidak diketahui antara jam 1.30 hingga jam 1.52. Jejak dari pesawat yang tidak diketahui tersebut sama persis dengan data yang dimiliki oleh militer. Pada jam 1.52, MH370 melewati sebuah selatan Pulau Penang. Dari sana, MH370 kemudian menyeberangi Selat Malaka, lokasi terakhir yang diketahui dari dan dekat batas radar militer Malaysia. The Kuala Lumpur Aeronautic Rescue Coordination Center atau disingkat ARCC atau tim SAR lah kalau di sini. Secara resmi diaktifkan pada jam 5.30, 4 jam setelah MH370 dinyatakan hilang. Dan upaya pencarian dimulai dari Teluk Thailand dan Laut Cina Selatan. Di hari kedua pencarian, pihak Malaysia mengatakan bahwa rekaman radar mengindikasikan bahwa MH370 sempat berbalik arah. Oleh karena itu, lokasi pencarian diperluas hingga ke bagian Selat Malaka. Pada tanggal 12 Maret, Royal Malaysian Air Force mengumumkan bahwa pesawat yang tidak diketahui yang diduga merupakan MH370 telah melakukan perjalanan melintasi semenanjung Malaysia dan terakhir terlihat oleh radar 370 km dari barat laut Pulau Penang. Dengan begitu, upaya pencarian ditingkatkan hingga ke Laut Andaman dan Pantai Bangka. Rekaman sinyal yang dikirim oleh MH370 dan satelit komunikasi mengungkapkan bahwa MH370 masih melanjutkan penerbangan selama 6 jam setelah terlibat terakhir kali pada radar milik militer Malaysia. Tanggal 15 Maret, pihak berwajib mengumumkan akan meninggalkan upaya pencarian yang dilakukan di Laut Cina Selatan, Teluk Thailand, dan Selat Malaka. Mereka akan meneruskan pencarian di 2 koridor lengkungan sebelah utara, yaitu dari sebelah utara Thailand menuju Kazakhstan. 2 hari kemudian, yaitu tanggal 17 Maret, Australia setuju untuk memimpin upaya pencarian yang dilakukan dari lokasi sebelah selatan Sumatera hingga ke Laut Hindia Selatan. Pencarian awal yang dilakukan dari tanggal 18 hingga 27 Maret tersebut difokuskan pada lokasi yang terletak 2.600 km sebelah barat daya kota Perth yang luasnya sekitar 305.000 km persegi. Penggambaran satelit dari daerah tersebut sempat dianalisa dan kemungkinan 2 potongan poin sempat tertangkap selama upaya pencarian yang dilakukan dari tanggal 16 hingga 26 Maret tersebut. Namun, tidak ada satupun dari objek atau kemungkinan puing tersebut ditemukan oleh pesawat atau kapal pencari. Pencarian sonar kemudian dilakukan di dasar laut di dekat lokasi pendeteksian pada tanggal 14 April hingga 28 Mei, tanpa ada sedikit pun tanda-tanda keberadaan MH370. Dalam laporan yang dipublikasikan pada bulan Maret 2015, terungkap bahwa baterai ULB yang terhubung pada rekaman penerbangan MH370 sudah mengalami masa kadaluarsa sejak 2012 dan tidak dapat digunakan. Fungsi dari baterai ini adalah sebagai daya hidup black box pesawat apabila terjadi kecelakaan. Pemerintah Malaysia, China, dan Australia setuju untuk melakukan pencarian di dasar laut seluas 120.000 km dan mereka menggunakan 3 buah kapal yang dilengkapi dengan towed deep with weather vessel.
yang menggunakan side scan sonar untuk mendeteksi puing bawah laut, multi beam echo sounder untuk memetakan rekaman, dan kamera video untuk mengidentifikasi puing-puing MH370. Kapal keempat yang dilengkapi dengan autonomous underwater vehicle, yaitu robot penjelajah laut, juga ikut serta melakukan upaya pencarian sejak bulan Januari hingga Maret 2015. Kapal keempat ini diturunkan untuk melakukan pencarian di daerah yang tidak dapat dijangkau secara efektif oleh alat yang dimiliki ketiga kapal sebelumnya. Pada tanggal 17 Januari 2017, pemerintah Malaysia bersama dengan pemerintah Cina dan Australia, ketiganya sepakat mengumumkan untuk menghentikan upaya pencarian terhadap MH370. Namun 9 bulan kemudian, pemerintah Malaysia menerima pengajuan dari 3 perusahaan kapal pencari, yaitu Fugro merupakan perusahaan milik Belanda, Ocean Infinity yang merupakan perusahaan milik Amerika, dan perusahaan ketiga yang tidak diketahui identitas. Ketiga perusahaan ini akan melanjutkan upaya pencarian terhadap MH370. Kemudian puing-puing yang diduga merupakan bagian dari 9mm row yang telah ditemukan dikumpulkan. Di antaranya bagian flat panel sebelah kanan yang ditemukan pada akhir Juli 2015 di pantai Saint Andrew Reunion, sebuah pulau yang terletak di sebelah barat Laut Hindia. Pada akhir Februari 2016, sebuah objek dengan tulisan no step ditemukan di pantai Mozambik. Penemunya adalah seorang pemburu rongsokan yang bernama David Blaine Gibson. Dia mengaku sudah menemukan lebih dari 20 keping potongan pesawat MH370. Gibson juga mengatakan bahwa hasil penemuannya membuktikan selama ini pihak berwajib sudah mencari di tempat yang salah. Pada awal Maret 2016, Liam Lotter mengatakan tentang penemuannya yang berupa puing berwarna abu setelah dia melihat berita penemuan yang didapat oleh Blaine Gibson. Dugaan puing-puing MH370 juga ditemukan di Pulau Reunion tanggal 7 Maret 2016. Kemudian, pada tanggal 21 Maret 2016, seorang arkeologis Afrika Selatan yang bernama Niels Kruger menemukan puing berwarna abu di dekat pantai Mossel, Afrika Selatan. Pada puing tersebut terdapat logo Rolls-Royce yang merupakan produsen mesin MH370. Puing lainnya yang diduga merupakan bagian interior pesawat juga ditemukan di pantai Rodrigues Mariatus sekitar akhir Maret. Pada tanggal 9 Juli 2016, harian The Sydney Morning Herald melaporkan bahwa seorang pria telah menemukan puing pesawat yang lokasinya berada di Pulau Kangaroo, sebelah selatan Australia. Kementerian Transportasi Australia juga melaporkan penemuan puing pesawat di Pulau Pemba di luar pantai Tasmania. Dan pada tanggal 20 Juli, pemerintah Australia merilis sebuah foto yang diduga merupakan puing dari bagian sayap pesawat MH370. Sampai saat ini, bukti penemuan yang disampaikan masih belum cukup membuktikan bahwa MH370 telah jatuh karena masih tidak ditemukan mayat dari korban pesawat ini. Sampai saat ini, MH370 masih sebuah misteri yang belum bisa dipecahkan.